Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikirin soal ritme kehidupan kita? Matahari terbit, musim berganti, bentuk bulan yang berubah-ubah di langit. Semua ini tuh bukan kebetulan loh, tapi bagian dari sebuah tarian kosmik yang luar biasa. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita kupas bareng-bareng gerakan langit yang jadi penentu hari-hari dan tahun-tahun kita. Oke, jadi mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apa sih sebetulnya yang bikin adanya hari, tahun, dan juga pergantian musim? Jawaban dari pertanyaan ini bakal ngebawa kita jalan-jalan, mulai dari planet kita sendiri, ke bintang induk kita, matahari, sampai ke satelit setia kita, si bulan. Pertama-tama, kita fokus dulu ke skala yang paling kecil dan paling kita kenal, putaran harian kita. Inilah dasar dari konsep waktu yang paling sering kita pakai, yaitu 1 hari. Konsep kuncinya itu satu, rotasi. Coba deh bayangin, bumi itu kayak gasing raksasa yang gak pernah berhenti berputar pada porosnya. Nah, gerakan berputar inilah yang kita sebut rotasi, dan inilah mesin utama di balik siklus harian kita. Buat mutar sekali penuh di porosnya ini, bumi butuh waktu sekitar 24 jam. Pas bagian kita menghadap matahari, kita mengalami siang. Terus, pas bagian kita berputar ngebelakangin matahari, kita ngalamin yang namanya malam. Simple banget kan? Tapi ini fundamental loh. Oke, ini penting banget nih buat kita bedain sebelum lanjut. Rotasi itu gerakannya berputar di tempat yang menciptakan hari. Sementara itu, revolusi yang bakal kita bahas habis ini, itu gerakannya mengorbit atau kelilingin objek lain. Dua gerakan yang beda banget ini adalah kunci buat kita ngerti kalender. Nah, sekarang kita zoom out sedikit. Dari putaran harian, kita pindah ke perjalanan yang jauh lebih panjang. Kita bakal bahas perjalanan tahunan bumi mengelilingi matahari. Untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari, bumi kita ini butuh waktu sekitar 365 hari. Angka inilah yang jadi dasar kalender kita. Oh iya, angka 1/4 harinya itu juga penting banget. Karena kalau dikumpulin selama 4 tahun, jadi 1 hari ekstra. Itulah kenapa kita punya tahun kabisat. Nah, ini dia angka ajaibnya, 23,5 derajat. Ini bukan sekedar angka biasa, ini adalah kemiringan sumbu bumi. Kemiringan yang kelihatannya sepele, inilah yang jadi biang kerok, maksudnya jadi penyebab utama dari salah satu fenomena paling indah di planet kita, pergantian musim. Ini nih salah satu miskonsepsi paling umum. Banyak yang ngira musim panas itu karena planet kita lagi dekat sama matahari, padahal salah besar. Faktanya, belahan bumi utara itu justru lagi paling jauh dari matahari pas musim panas. Penyebab sebenarnya ya kemiringan tadi. Saat satu belahan bumi miring ke arah matahari, cahayanya jadi lebih fokus dan terkonsentrasi. Nah, itulah yang bikin jadi musim panas. Sementara belahan bumi lainnya miring menjauh, cahayanya lebih menyebar, makanya di sana jadi musim dingin. Jadi, gabungan dari perjalanan tahunan dan kemiringan sumbu ini ngasih beberapa efek besar. Kita jadi punya musim yang kebalik antara belahan bumi utara dan selatan, panjang siang dan malam yang berubah-ubah, dan juga ilusi seolah-olah posisi matahari itu geser di langit sepanjang tahun. Oke, bumi udah, matahari udah. Sekarang saatnya kita nengok tetangga terdekat kita, pendamping setia bumi dalam perjalanan kosmiknya, yaitu bulan. Hal paling dasar yang perlu kita ingat soal bulan tuh ini. Dia itu nggak punya lampu sendiri. Dia itu lebih kayak cermin raksasa di angkasa. Cahaya indah yang kita lihat di malam hari itu sebenarnya cuma pantulan cahaya matahari dari permukaannya. Dan disinilah kita nemuin sebuah kebetulan kosmik yang keren banget. Waktu yang dibutuhkan bulan buat berputar sekali pada porosnya, alias rotasinya, ternyata hampir sama persis dengan waktu yang dibutuhkannya untuk mengorbit bumi, alias revolusinya. Dan fenomena yang disebut rotasi sinkron ini, inilah jawabannya. Inilah alasan kenapa sepanjang sejarah peradaban manusia, kita selalu dan akan selalu menatap wajah bulan yang itu-itu aja. Sisi satunya lagi, yang sering disebut sisi gelap, sebenarnya nggak gelap kok. Cuma emang nggak pernah menghadap ke arah kita aja. Perubahan wajah bulan, atau yang kita kenal sebagai fase bulan, itu sebenarnya cuma soal sudut pandang kita aja dari bumi. Seiring bulan mengorbit kita jadi lihat sudut yang beda-beda dari sisi yang lagi disinari matahari. Mulai dari bulan baru yang gelap gulita, sampai bulan purnama yang terangnya bukan main. Oke, sekarang kita udah paham gerakan dari 3 benda langit utama kita. Terus, apa yang terjadi kalau tarian kosmik mereka ini ngebuat ketiganya berada di satu garis lurus yang sempurna? Nah, disitulah terjadi fenomena yang spektakuler. Gerhana. Pertama,
Gerhana bulan. Ini terjadi pas bumi ada persis di tengah-tengah, ngehalangin cahaya matahari biar nggak sampai ke bulan. Hasilnya, bayangan planet kita sendiri nutupin bulan, yang seringkali bikin warnanya jadi kemerahan. Kuncinya ada di urutan ini, matahari, terus bumi, baru bulan. Jadi bayangan bumi jatuh tepat ke bulan. Simple, tapi butuh posisi yang pas banget. Dan ini masuk akal banget kan? Supaya bumi bisa ada di tengah, berarti bulan harus ada di sisi yang berlawanan dari matahari. Nah, posisi itu ya persis pas kita lagi lihat bulan purnama. Sekarang, kita balik posisinya buat fenomena yang mungkin lebih dramatis lagi. Gerhana matahari. Kali ini, gantian si bulan yang ada di tengah yang ngehalangin pandangan kita ke matahari. Lihat bedanya? Matahari, terus bulan, baru bumi. Bayangan bulan yang ukurannya kecil itu melintas di permukaan bumi, menciptakan kegelapan sesaat di tengah hari buat orang-orang yang beruntung ada di jalurnya. Sekali lagi, ini nyambung langsung sama fase bulan. Supaya bulan bisa ada di antara kita dan matahari, ya dia harus ada di fase bulan baru, di mana sisi terangnya lagi membelakangi kita. Jadi, mulai dari putaran 24 jam yang ngasih kita siang dan malam, sampai kemiringan sumbu 23,5 derajat yang melukis musim-musim kita. Dan posisi sejajar sempurna yang menciptakan gerhana. Kita bisa lihat kalau semua ini adalah sebuah mekanisme jam kosmik yang indah dan bisa diprediksi. Semua ritme ini, hari, tahun, musim, fase bulan, rasanya tuh konstan dan abadi banget ya kan? Ritme ini udah mengatur kehidupan di bumi selama jutaan tahun. Tapi ini jadi mancing pertanyaan. Dalam skala waktu alam semesta yang super panjang, apa iya tarian kosmik ini bakal selamanya sama? Sesuatu untuk direnungkan.